إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa berkumpul dengan para nabi-nabinya. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Judul khutbah Jumat kali ini adalah persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti. Hari yang berganti hari, bulan yang berganti bulan, dan tahun yang berganti tahun. Dalam semua perputaran waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Setelah kenikmatan terbesar berupa iman, maka kenikmatan-kenikmatan lainnya dianugerahkan kepada kita tanpa hitungan jumlahnya. Bahkan seringkali tidak kita sadari kehadirannya. Maka marilah kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berupaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan dalam diri kita. Dengan bersyukur, kita akan lebih mudah menjadi hambanya yang bertakwa. Sebagaimana pesan khatib yang senantiasa diulang setiap kesempatan khutbah Jumat setiap saat. Lihatlah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri begitu lama dalam salat malamnya hingga kaki beliau bengkak. Saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, dengan menyebutkan keutamaan beliau telah dijamin ampunan atas segala dosanya, beliau justru menjawab dengan sabdanya yang mulia, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara kenikmatan itu adalah sampainya usia kita di akhir bulan Sya'ban ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan istimewa, bulan yang penuh dengan keutamaan, yakni bulan Ramadan yang mulia. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap dalam menyambutnya?
jika para sahabat dan salafus saleh telah mempersiapkan diri 2 bulan sebelum datangnya Ramadan tiba, sebagaimana doa yang masyhur yang mengisyaratkan persiapan itu tentang datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengamalkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta berkahilah kami di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Maka kita yang tinggal 5 hari lagi mengakhiri Sya'ban ini, pantaslah kita mengevaluasi persiapan kita menghadapi bulan Ramadan ini. Bagi yang telah siap, alhamdulillah. Bagi yang belum, marilah segera kita bangkit untuk memenuhi persiapan-persiapan datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setidaknya ada 4 persiapan bagi kaum muslimin untuk menghadapi persiapan datangnya bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah yang diperlukan adalah dengan cara membersihkan hati dari penyakit akidah sehingga melahirkan niat yang ikhlas. Pengokohan akidah adalah fondasi utama dalam mempersiapkan ruhiyah. Tanpa akidah yang benar, bisa jadi seorang justru terjatuh kepada kesyirikan, dan kesyirikan selamanya tak akan berubah keikhlasan. Akidah yang benar adalah kuncinya, karena dalam surah Al-Quran, di dalam surah Al-Ikhlas menerangkan tentang akidah yang benar. Membersihkan hati atau tazkiyatun nafs, hal ini menjadi urgensi yang dilakukan dalam menyambut tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pentingnya membersihkan hati, yaitu tazkiyatun nafs dalam firman-Nya dalam Quran surah As-Sam ayat 9. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka dalam waktu 5 hari ke depan kita perlu melakukan evaluasi diri, yaitu muhasabah. Apakah penyakit-penyakit akidah ini masih menjangkit diri kita? Selanjutnya kita bermujahadah untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu. Alangkah indahnya saat Ramadan tiba dan kita benar-benar dalam kondisi ikhlas menapaki hari-hari istimewa dengan bulan yang penuh kemuliaannya. Saat-saat keikhlasan bersenyawa dalam diri kita. Sepanjang Ramadan merupakan saat-saat terbaik yang menjamin kita memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam muttafaqun alaih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Persiapan yang kedua adalah agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang baik adalah persiapan fikriyah. Persiapan fikriyah sebelum Ramadan tiba. Sebaiknya kita telah membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama, terutama yang terkait secara langsung dengan amaliyah di bulan Ramadan, tentang kewajiban puasa, keutamaan puasa, hikmah puasa, syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah puasa. Dan juga lupa salat tarawih, iktikaf dan sebagainya. Untuk itu kita mengkaji fikih sunnah yang mengajarkan kepada kita untuk terus beramal dengan amalan yang baik. Inilah rahasia mengapa Imam Bukhari membuat bab khusus tentang sahihnya dengan berjudul ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum berucap dan amal. Pemahaman ilmu syar'i merupakan tanda kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebaikannya,
maka ia dipahamkan tentang ilmu agama. Selanjutnya adalah persiapan yang ketiga sebelum datangnya bulan Ramadan, persiapan jasadiyah. Ramadan membutuhkan persiapan jasadiyah yang baik. Tanpa persiapan memadai bisa menjadi target-target yang tidak kita inginkan. Karenanya kita perlu mempersiapkan jasadiyah kita dengan berolahraga dengan baik, keseimbangan badan kita, membersihkan lingkungan kita, akal kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan persiapan di bulan Ramadan dan mendapatkan keutamaan yang sangat istimewa. Persiapan yang keempat adalah persiapan maliyah. Persiapan maliyah yang diperlukan dalam menyambut bulan Ramadan bukanlah untuk membeli baju baru, menyediakan makanan-makanan yang lezat, akan tetapi memiliki harta yang mencapai nisab dan haul, wajib mempersiapkan zakat malnya. Bahkan jika tidak mampu, maka hendaklah kita melakukan hal-hal yang bersifat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa beliau yang begitu dermawan di hari-hari biasa bertambah sangat dermawan di bulan Ramadan, mengalahkan angin yang berhembus. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang paling murah hati, lebih-lebih ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu Jibril pada saat setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Maka sifat murah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi hembusan angin. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah hebat ketika bulan Ramadan. Ini mengajarkan kepada kita selaku umat beliau bahwa Ramadan bulan yang paling utama. Dengan melipat gandakan pahala dan kebajikan, hendaklah kita mengoptimalkan diri kita dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan meraih gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Semoga dengan 4 persiapan ini, persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah, persiapan jasadiyah dan persiapan maliyah, menjadikan kita optimal dalam menghadapi Ramadan nanti, sehingga kita keluar di dalam bulan Ramadan mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat persiapan ini menjadi pemula bagi diri kita untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Bahkan kita lahir dalam keadaan suci di hadapan Allah, dan Allah akan memberikan balasan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li masyayikhina wa liman ahabbana minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.